Hai Sobat Berkawan, kembali lagi di Talk Berka Podcast yang membahas tentang teknologi IT terkini. Nah, bersama dengan saya, Rausal, selaku tim produk yang akan menjadi host di acara kali ini. Di antara kita semua nih, udah ada juga narasumber yang oke-oke banget. Itu ada Mas Nuril sebagai Pre-sales ataupun Solution Architect dari PT Berka Hardware Perkasa, dan juga ada Kak Foni sebagai Account Manager dari PT Berka Hardware Perkasa. Apa kabar Mas Nuril dan Kak Foni? Sehat-sehat? Sehat, Sehat. baik, Bro. Baik, baik. Gimana Alhamdulillah. kabarnya, Bro? Mas Alhamdulillah, Caca baik. gimana? Baik, baik. Baik, alhamdulillah. Iya. Aduh, kita ngobrol-ngobrol sedikit nih, Mas Nuril sama Kak Foni. Jadi akhir-akhir ini Ocal agak worry nih terkait dengan beberapa aplikasi yang ketika digunakan itu justru nggak optimal. Maksudnya begini, ada beberapa kasus di mana Ocal kondisinya lagi urgent, terus tiba-tiba aplikasinya itu nge-hang lah, nggak bisa diakses lah, lambat lah Ya, gitu kan. Itu nyebelin banget gak sih kayak gitu? Bener, Iya kan? bener iya, banget. Ngeselin banget kan? Banget. Kayak misalnya gini, Pengen buru-buru, jadinya terhambat kan? bener. Maksudnya kan case-nya kayak gini. Misalnya, oke lah kita nggak ngomongin masalah kerjaan gitu kan. Misalnya kalau aku ada mau kirim barang, aku mau ada kirim sesuatu, ataupun aku memang ada mau yang akan aku lakukan dengan aplikasi tersebut. Terus ternyata nggak bisa. Itu nyebelin sih menurut aku. Di tengah malam jadi terhambat semua gitu kerjaannya. Tapi kan ini kan iya, konteksnya kan kita ngomongin dari orang awam nih ya gitu kan. Menurut Mas Ya. Nurul sendiri sebenarnya dari permasalahan yang ada tadi itu ada nggak sih penjelasan logisnya di balik kenapa aplikasi kita itu suka nggak optimal gitu ketika dipakai? iya, untuk itu ya, memang ya itu yang bikin kita galau lah ya, atau Iya, mengganggu kita kerja lah, jadi sehingga menghambat sekali nih produktivitas kita gitu ya. benar. Memang ini banyak faktor banget sih, Bro. Jadi Hmm, ya memang banyak faktor lah di lapangan seperti apa untuk iya terkait iya. itu. Cuman kebanyakan sih ya, kebanyakan kalau dari pengalaman kita nih di lapangan, ketemu customer di apa beberapa perusahaan sih, Mm-mm. biasanya memang ini terkait dari performance server itu Performance sendiri. Jadi servernya benar server benar yang benar. menampung aplikasi itu berjalan nih. Jadi performance-nya kurang oke. Jadi secara workload-nya tinggi, tapi performance-nya ini tidak mumpuni nih untuk Hmm, kinerja yang dengan workload yang cukup tinggi. Ya, benar benar benar. pengalaman seperti itu sih kebanyakan faktornya sih. Bener 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 bener. Jadi kan kalau ngomongin masalah aplikasi dengan server itu sendiri gitu kan ya, aku mungkin bisa bisa ngasumsi kalau server itu adalah fisiknya gitu, tubuhnya, sedangkan si aplikasi itu adalah nyawanya gitu Betul, kan, betul, ya kan? betul, betul, betul. Tapi, sebenarnya gini Mas Nuril, ada nggak sih server yang bisa mengakomodir atau meng-cover kebutuhan dari aplikasi yang thread-nya gede kayak gitu? Oke, jadi ada sih bro. Jadi kita di XPI ya, di XPI itu ada suatu produk nih yang cukup oke dan kita cukup banyak ya implement di customer. Ini namanya Superdome Flag. Jadi Superdome Flex. Superdome Flag ini Hmm, memang diciptakan nih dari dikembangkan jadi diciptakan HPE mhm, memang untuk kebutuhan workload yang cukup tinggi ya. Jadi memang diciptakan untuk critical application kemudian membutuhkan suatu aplikasi menggunakan high compute, nah, ini cocok nih menggunakan Superdome Flag, di mana dari segi performance pastinya cukup oke ya, cukup besar dari compute yang cukup tinggi. Kemudian juga ada nilai plusnya di dalamnya ada mhm, scalability dan flexibility. Jadi server ini besar tapi cukup fleksibel, jadi mmm. cukup oke lah untuk menjawab kebutuhan dari kebutuhan-kebutuhan aplikasi yang dengan workload yang besar, seperti misalkan ERP, kemudian misalnya untuk kebutuhan database Hmm. dengan Oracle ataupun misalkan SQL Server atau untuk kinerja-kinerja misalkan ERP dengan SAP HANA misalkan gitu ya. Hmm. Dan kebetulan sih Superdome Flag ini memang sudah certified sih untuk SAP HANA ya. Jadi sudah Oh, certified server ya untuk workload yang cukup besar yang besar seperti kayak itu. gitu ya? Itu sih bro. Betul Hmm, sih apa kata Mas Nuril ya, Calian. ya, Jadi kalau dari sisi akunya sih itu kan kita kan di sales ya. Jadi kita lebih lebih ke arah melihat adalah dari sisi bisnisnya sih. bisnisnya, value bisnisnya benar. Dari sisi bisnis itu jauh lebih efektif sih. Kalau misalnya kita menggunakan perangkat ini. Hmm, Contohnya kita bisa melakukan apa ya istilahnya investment protection, investment di mana protection. kita tuh bisa melakukan pembeliannya itu secara bertahap. Jadi nggak langsung besar, Oh, itu oke bisa oke oke. bertahap.
Dan dari sisi Superdome ini Mm-mm. scalabilitasnya juga tinggi kan. Iya. Sehingga untuk kedepannya bisa dilakukan scale up sesuai dengan kebutuhan customer. Selain itu juga sih dari sisi, kalau aku melihatnya ya dari sisi maintenance dan operasional, itu jadinya lebih efektif sih ketimbang kita harus mempunyai banyak Banyak server. server ya, Jadi cukup bener. dengan misalnya satu unit Superdome ini kan Mm-mm. scalable-nya lebih tinggi gitu ya, bisa Iya. dikembangkan ke depan. Bener. Lebih ribet kita maintenance banyak server yang sifatnya Betul, kecil-kecil Oh, dibanding betul. kita maintenance satu server gede gitu ya kan, karena memang sifatnya Betul. centralized lah gitu ya. Satu. Iya kan iya dari iya. poolingnya, dari Iya apa itu bener kan bener banyak kan ini bener bener. komponennya. Mantep banget. Oke, jadi aku ada yang ragu sebenarnya gini, Mas Nuril dan Kak Foni. Jadi kalau ngomongin masalah perangkat nih, kayaknya nggak cuman perangkat IT ya. Apapun itu, kendaraan kayak apapun lah itulah. Itu kan sebenarnya kalau kita ngomongin masalah performance di atas kertas pasti mereka bagus-bagus dong, iya kan? Nah sebenarnya ada nggak sih cerita real atau mungkin based on experience atau mungkin penjelasan yang lebih logis lah gitu terkait dengan seberapa powerfulnya si Superdome Flex ini gitu? Mungkin Mas Nuril bisa bantu nih ya? Ya, jadi memang kita sudah ada beberapa pengalaman lah di customer ya terkait masalah performance ini. Memang Superdome sudah cukup menjawab lah. Ya kita tahu mungkin orang tanya Superdome itu seperti apa sih, seperti speknya seperti apa. Memang kalau dari spek cukup gede ya, memang Betul. cukup gede. Jadi kita tahu Superdome itu ada dua tipe ya. Jadi Superdome ada dua tipe. Ada dua Nah, tipe. yang pertama itu Superdome Flex 280. Yang kedua Superdome Flex tanpa Tanpa 280 ya, jadi 280, oke. Superdome Flex gitu aja. Jadi untuk yang Superdome Flex 280 memang kebutuhannya untuk kebutuhan yang kecil ya, misalkan untuk kebutuhan prosesor dengan 4 soket sampai 88 soket. Jadi maksimal di 8 soket. Dengan nanti compute-nya dengan 8 soket, kemudian memorinya kita bisa 1,5 tera sampai dengan 12 tera bro untuk yang 12 tera. Superdome Flex 280. Wow, Seperti itu. oke. Jadi cukup besar. Untuk Iya, yang iya, gede ini yang banget itu. kecil ini masih yang kecil. Kemudian ada Oke. Superdome Flex. Superdome Flex ini start dari 4 soket up to 32 soket. 32 bro, soket. atau 32 Oke. prosesor. Ini cukup gede banget nih kalau Monster kita sih. ngomong compute cukup besar nih. Iya, Ini bener. bisa pengolahan database yang cukup besar ya. Jadi yang in memory ataupun yang prosesnya cukup besar. Betul. Ini bisa nih kita cemplungin nih di dalam Superdome Flex. Bayangin kita punya 32 soket. Kemudian di Superdome Flex ini yang 34 sampai 32 soket, ini RAM-nya bro, RAM-nya itu start from dari 1,5 tera up to 24 tera. 24 Bayangkan tera. seberapa Wow. powerfulnya nih Iya. servernya. Dan itu semua nantinya akan tergabung dalam satu single system. Jadi bukan kita pecah-pecah servernya, ini dalam satu single system dengan compute yang sebesar itu dengan 32 soket plus RAM-nya sekitar 24 terabyte. Itu cukup gede banget sih seperti itu. Monster sih, bener sih. Iya, namain juga nih Kak. Iya. Jadi ada pengalaman di customer kita nih, di mana di tempat mereka itu butuh database-nya kan besar, usernya mereka itu banyak. Nah, waktu itu sih mereka jalan dengan 4 soket prosesor. Mereka merasa lambat sih. Kita coba tawarin mereka dengan Superdome, akhirnya mereka beli Superdome-nya, dan sekarang mereka happy karena udah nggak lambat lagi di sisi operasional mereka. Karena performance si Superdome Flex ini bagus lah, gede gitu karena kan. Karena soket mereka nggak cukup kan. Nah kalau di Superdome ini kan bisa dijadikan satu single system kan. Misalnya dengan 8 soket itu lebih besar lagi sih untuk high compute mereka. Berarti di atas kertas dengan kejadian nyatanya itu memang berbanding seimbang gitu ya, dimana kalau kita lihat spek datasheet-nya gitu, spek datasheet itu gede-gede banget, yang memang kenyataannya juga sepowerful itu. Betul. Itu sih bro, berdasarkan experience-nya. Jadi sudah banyak menjawab kebutuhan customer lah terkait komputasi lah intinya itu ya. Benar. Tapi Mas Nuril gini, untuk si Superdome Flex ini gitu ya, sebenarnya ada nggak sih workload yang memang spesifik
dan memang akan membuat si Superdome Flex ini menjadi lebih optimal nih kinerjanya. Misalnya kayak apakah memang Superdome Flex ini ketika dibebankan workload dengan jenis database, dengan jenis hypervisor, itu dia menjadi lebih optimal nih kerjanya. Ada nggak kayak gitu? Iya bro, benar. Jadi Superdome Flag ini memang spesial ya, server yang sangat-sangat spesial. Jadi memang tadi juga sempat kita singgung ya. Jadi memang Superdome Flag ini sangat cocok nih untuk kebutuhan critical application Ya. dengan high compute yang tinggi. Ya, contohnya tadi misalkan untuk kebutuhan database. Jadi dengan database ini kita bisa jalan nih di atas Superdome Flag. Kemudian nanti kita juga bisa jalan misalkan di atas Superdome Flag untuk ERP application ataupun untuk kebutuhan misalkan high compute computing untuk pengukuran dan sebagainya ya, high compute computing, atau untuk kerja-kerja untuk AI ya, jadi untuk pengolahan data ya. Kecerdasan buatan. Nah ini cocok nih bro dengan Superdome Flag ini, seperti itu bro. Memang berarti dia kalau misalnya ditiban dengan workload yang besar-besar juga seperti yang kayak jenisnya database, AI dan lain-lain itu justru malah makin gahar ya speknya gitu kan, makin gahar performance-nya gitu. Akan muncul kemampuan aslinya. Betul akan lebih muncul kemampuan aslinya. Oke, sebenarnya gini, kalau misalnya Kak Foni nih ya, dari Superdome Flex ini sebenarnya kan dari penjelasannya Mas Nuril tadi bahwa ada beberapa tipe yang disuguhkan gitu kan ya. Dan kalau aku lihat itu gede-gede banget, betul dong. Menurut Kak Foni sendiri, untuk kita supaya bisa memberikan solution yang baik gitu kan terhadap customer, sebenarnya step journey-nya harus seperti apa dulu gitu, sehingga dari sisi customer sendiri gitu yang ingin menggunakan atau ingin mengimplementasikan si Superdome Flex-nya ke environment-nya mereka itu gak kaget nih bisa dapat harga yang oke lah gitu bahasanya. Gimana Kak Fani? Ya, kalau terkait harga itu kan relatif ya, Chan. Misalnya menurut gua mahal, menurut lu nggak mahal gitu kan, relatif banget. Betul. Jadi tergantung juga dengan ini background dari infrastruktur mereka seperti apa. Mereka butuhnya seperti apa sih? Idealnya kita harus ngobrol dulu lah, ngobrol dengan mereka. Kebutuhannya seperti apa, kemudian diperlukan juga kita assessment untuk menyesuaikan environment-nya mereka, infranya, kebutuhannya seperti apa. Jadi misal nggak harus berangkat dengan misalnya 4 soket atau langsung 8, itu depend on keadaan di tempat mereka sih. Mungkin dengan 4 soket aja cukup. Betul. Tapi ada beberapa customer dengan 4 soket nggak cukup, harus start dengan 8 dan seterusnya. Itu sih. Jadi sangat relatif ya. Benar. Aku setuju banget sih sama Kak Fon yang tadi bilang. Jadi ini perlu dicatat ya untuk sobat BKwan gitu kan. Jadi kalau kita mau mengimplementasikan Superdome Flex ini gitu, baiknya kita akan melakukan proses assessment dulu. Dimana ya atau mungkin kita ngobrol dulu lah bahasanya. Supaya apa? Supaya solution yang di-deliver itu bisa match. Kemudian kalau misalnya kita punya server dengan spesifikasi yang besar atau mungkin kita bisa sebutnya yang kemampuannya powerful lah gitu. Ini tidak buang-buang resource gitu. Server yang kita punya itu punya kemampuan yang semuanya itu bisa dikonsum dan efisien gitu. Begitu lah kayak. Jadi pentingnya kita melakukan assessment itu seperti itu. Gitu sih sebenarnya. Jadi buat sobat berkawan semua, kalau misalnya memang mau mengimplementasikan Superdome Flex ini khususnya harus assessment dulu. Tapi tadi ada obrolan juga nih masalah scalabilitas gitu kan. Sebenarnya dari aku pribadi sih berpikir bahwa scalabilitas ini memang penting ketika kita ngomong masalah kemampuan dan kebutuhan dari si server tersebut. Tapi scalabilitas yang dimaksud dari si Superdome Flex ini seperti apa sih gitu Mas Nuril? Dan sebenarnya pengaruhnya apa nih scalabilitas ini dengan si server itu sendiri gitu, benefitnya apa gitu? Mungkin bisa ditambahin Mas Nuril. Oke, bro, mungkin bisa dilihat di gambar itu ya. Ya. Jadi Superdome ini suatu server ya, satu server itu dengan 4 soket nih, 4 soket, satu server 4 soket dengan 5 U nih ukurannya.
Scalabilitasnya seperti apa sih? Jadi scalabilitas yang dihadirkan di Superdome Flex ini, kita bisa start form dari 4 soket nih. Tapi kita nanti ke depan gini nih, kita belum tahu nih workload kita ini berkembangnya segila apa, kita belum Betul. tahu. Tapi kita suatu saat kemungkinan nih butuh nih suatu compute yang besar. Jadi kita bisa start dari 4 soket. Nanti ke depan kita bisa nambah soket lagi, nambah satu server lagi, Nambah satu super kita lagi. jadikan satu single system. Misalkan mau dari 4, kita upgrade menjadi 8 soket. Itu dalam satu single system ya, walaupun secara fisik akan terpisah. Kemudian kita scale up terus nih sampai nanti pada titik tertingginya yaitu 32 soket. RAM-nya juga sama nih, kita bisa 6 tera, 12 tera sampai dengan nanti 48 tera dalam satu single system. Jadi bayangin se-fleksibel itu nih Superdome. Jadi kita bisa start dari yang kecil, kemudian ke besar, dan paling besar dengan 37 soket dengan 24 terabyte. Nah, ini secara kemampuan flexibility dari sisi scale out atau scale up dari sisi resource compute-nya. Betul. Nah, kemudian ada lagi nih scalability dan flexibility dari Superdome, yaitu suatu feature nih. Ini namanya partitioning. Nah, apa sih partitioning? Ya, ini mungkin bisa lihat di gambar ya. Jadi partitioning itu jadi ada suatu server yang kita bisa mempartisi dari segi compute-nya. Jadi biasanya kita tahu partitioning mungkin di sisi hard disk ya, atau storage gitu ya. Ini juga bisa kita partisi dari segi compute-nya. Ini mirip-mirip dengan konsepnya virtualisasi ya, atau hypervisor ya. Tapi ini kita partitioningnya di level fisik ya. hardware. Bener. Lucu ya. Ini namanya NPAR bro. Jadi ini cukup kita misalkan punya satu server ataupun dengan satu single system ya, dengan misalkan 4 server itu total 16 soket misalkan. Nah, kita bisa pecah-pecah nih bro. Jadi workload-nya kita bisa pecah-pecah. Misalkan satu partition untuk development, satunya lagi untuk processing database dengan OLTP, ada lagi untuk kebutuhan tes dan sebagainya. Dan Superdome ini kita bisa sangat-sangat fleksibel. Kita bisa pecah-pecah nih. Kita bisa partition sampai dengan 48 sistem bro. Sampai dengan 48 sistem. Dan nanti setiap konfigurasi ini mempunyai processing sendiri. Independen ya, jadi independen processing sendiri. Kemudian dari segi I/O itu juga terpisah bro, jadi tidak akan mengambil resource dari partition yang lain seperti itu bro. Jadi ini sangat fleksibel dari segi pemecahan dari resource yang kita punya gede, kita ingin pecah-pecah secara partitioning ini cukup oke. Kemudian ini juga menjawab nih bro dari kebutuhan customer. Misalkan nih sekarang saya punya 16 soket. Kemudian kita pecah-pecah nih menjadi 4 sistem atau 4 partition gitu ya, untuk development, untuk production database, atau untuk test dan sebagainya. Kita punya 4 bagian nih. Tapi di suatu saat nih kita ternyata butuh nih kita butuh suatu single system yang besar nih. Jadi butuh 16 soket yang untuk production atau untuk database. Nah, kita bisa pindah nih yang lain-lain, kita keluarin dari Superdome Flex, kita buat cluster yang baru, atau kita nambah node yang lagi, nambah server lagi untuk di scale out dari segi compute-nya. Kemudian kita gabungin yang tadi 4 partition, kita jadikan satu partition dengan satu single system bro. Dan ini cukup mudah untuk melakukan ini. Jadi kita bisa se-fleksibel itu. Kita mau pecah, kita mau jadikan satu, itu cukup mudah. Jadi di gambar nanti di gambar ini kita bisa juga lihat ya seperti itu. Jadi supportnya dari Superdome Flex ini kita bisa pecah-pecah sampai dengan 48 different partition ya, konfigurasi. Kemudian di setiap partition kita bisa setting ya. Up to 4 soket sampai dengan 16 soket. Jadi seperti itu bro. Jadi itu cukup fleksibel lah. Jadi kita bisa kembangin nantinya Superdome ini seperti apa. Seperti itu bro. Ini lucu banget Mas Nuril. Fitur NPAR yang tadi dijelasin itu biasanya kan secara metode kita dapetin itu di hypervisor gitu kan. Ini dapet di level fisik gitu. Nah berarti kan sebenarnya bener. Ini kan berarti sebenarnya pasti ada customer yang ketika menggunakan NPAR ini amazed gitu kan, dan itu adalah fitur yang dibutuhkan gitu. Mungkin aku jadi penasaran juga nih, sebenarnya dibalik dengan fitur NPAR tadi ada success story-nya nggak sih yang bisa di-sharing gitu, biar kita makin penasaran lah dengan si Superdome Flex ini. Iya. Ada Cak. Jadi gini,
nyambung tadi yang disampaikan Mas Nuril ya, bahwa memang ada pengalaman di salah satu customer kami. Superdome mereka itu awalnya kan kalau nggak salah itu ada 4 single system mereka buatnya. 4 single system. Nah, jadi single system pertama itu dengan 8 soket, kemudian yang kedua 8 soket, dan yang ketiga dan 4 itu masing-masing dengan 4 soket. Nah, seiringnya waktu mereka membutuhkan perombakan gitu ya. Jadi mereka merombak itu dirubah menjadi 3 single system, di mana masing-masing 8 soket. Jadi yang tadi berdiri sendiri, masing-masing 4 soket itu kemudian digabung jadi satu menjadi 8 soket, sehingga terbentuk 3 single system. Nah, berapa waktu terakhir itu mereka ngubah lagi nih, jadi dapat dilihat itu sedemikian fleksibelnya ya dari Superdome ini. Terakhir itu mereka kan membutuhkan high compute, di mana prosesornya sudah cukup tinggi ya, hit mencapai di atas 90% gitu. Jadi mereka membutuhkan untuk memperbesar dalam satu single systemnya itu. Jadi yang dari tadi 3 single system itu dirubah menjadi 2 single system. Jadi sekarang ketemu per single systemnya itu adalah di 12 soket. Itu mereka lakukan tanpa ada penambahan part atau hardware lagi. Jadi lu bisa bayangkan, jadi bagaimana mudahnya, scalabilitasnya seperti apa, fleksibelnya seperti apa di Superdome ini. Customer jadi happy banget sih. Itu benar-benar lucu sih. Parah sih. Iya, jadi itu cerita yang cukup menarik ya. Iya, menarik banget sih itu. Fleksibel sekali ya. Jadi kita lihat tadi misalkan dari yang pertama dari berapa partition atau berapa sistem gitu ya, jadikan satu, dipecah lagi, itu sangat bisa dipenuhi lah dengan Superdome ini. Betul. Sekarang misalkan dipecah-pecah menjadi 4 sistem, nanti dijadikan satu, nanti ke depan dipecah lagi menjadi 2 sistem, itu bisa nanti. Intinya dari Superdome mensupport untuk kebutuhan itu, bro. Jadi ini sangat-sangat fleksibel lah seperti itu ya. Kemudian juga nambahin nih, bro. Tadi kan kita sudah sebut nih kalau Superdome ini cocok untuk kebutuhan dari critical application. Betul. Itu seperti apa sih untuk itu? Jadi untuk critical application di dalam Superdome ini cukup bagus ya. Jadi dia di dalam Superdome ini dilengkapi namanya HPE Superdome RAS, yaitu Reliability, High Capability, dan Serviceability. Itu apa sih gitu ya? Ini suatu sistem ya yang ditanamkan dalam Superdome. Ini mulai dari level arsitekturnya, dari hardware-nya, dari perangkat device-nya, kemudian dari segi firmware-nya nih, bro. Jadi ini untuk mengatasi masalah nih apabila terjadi fail dari hardware-nya, misalkan RAM dan sebagainya ya, itu bisa ditangani hanya di level firmware dari server itu, bro. Jadi tidak akan mengimpact dari segi server. Jadi tidak akan mengimpact dari level OS. Jadi kita akan jadi dengan RAS ini Superdome akan membatasi nih, misalkan ada fan yang rusak, misalkan gitu ya. Ini tidak akan mengganggu overheating sampai dengan level OS sehingga mengakibatkan sistemnya down seperti itu. Kemudian ada RAM yang rusak seperti itu ya. Ini akan ditangani dengan Superdome RAS ini. Jadi di dalamnya itu ada feature yang terkenal dari Superdome namanya self healing. Mantap. Self healing nih. Jadi bisa recovery nih apabila terjadi suatu problem di dalam hardware ataupun sistem di Superdome ini, bro. Sehingga kita dengan itu maka akan menjawab availability dari sistem yang kita jalan di atasnya sih, dan reliability lah pastinya seperti itu, bro. Itu prosesnya nggak menginterrupt dari sisi application-nya, Mas? Betul, yang lagi berjalan. Cuma nanti dari segi firmware-nya si Superdome sih, bro, sudah bisa ditangani sih, bro, dengan masalah-masalah yang ada. Dan itu pun nanti di Superdome juga punya capability, misalkan langsung open case ke Superdome-nya, ke SPI ya, dia akan ngirim part yang rusak dan sebagainya, itu secara otomatis kita bisa jalani nih, bro, seperti itu, bro. Wah, ini fitur yang NPAR sama RAS ini seru banget sih. Menurut aku ini seru banget. Jadi buat sobat berkawan, kalau misalnya memang tertarik nih, kalau
coba komentar di kolom komentar. Kita lanjutkan nih part 2 nih, ngomongin NPAR sama RAS. Ini beneran seru karena ini bener-bener useful gitu. Ini bener-bener useful dan menurut aku nice banget fiturnya gitu. Bagus. Kalau misalnya kita bisa pecahin sistem kita jadi beberapa subsistem gitu kan. Kemudian once kita butuh sistem yang lebih besar lagi dan centralized, kita gabungin lagi jadi satu. Kemudian kedepannya kita mau pecah lagi dan tidak ada penambahan part apapun, bahkan sampai nggak perlu untuk menginterrupt dari sisi application, itu keren sih, itu keren banget sih. Menurut aku itu bagus. Jadi tolong sobat berkawan, kalau memang ini menarik NPAR dan RAS ini, komen di kolom komentar. Kita lanjut part 2 nih, karena kita nggak mungkin ngeceritain ini semuanya di satu sesi ini. Ini bakal panjang banget, bisa berhari-hari lah gitu kan. Ini fitur yang seru dan menurut aku harusnya banyak yang masih bisa dikulik dari si Super Dumplex ini. Bener gak nih Mas Nuril sama Kak Foni? Betul bro. Siap. Ya aduh seru banget nih. Jadi kalau aku bisa ambil kesimpulan nih ya, ini kita sudah mencapai di penghujung acara. Jadi kalau bisa aku ambil kesimpulan bahwa sebenarnya di era digital transformation sekarang ini, kita perlu juga untuk memilih server mana yang khususnya bisa untuk menjalankan aplikasi kita di layanan yang sifatnya kritikal. Sehingga kalau kita menggunakan server yang kaleng-kaleng nih ya, yang kaleng-kaleng itu pasti akan berimpaknya terhadap user experience-nya. Dimana kalau misalnya kita pakai berkendala, kemudian nggak bisa diandalkan, itu kan sebenarnya bukan semata-mata dari aplikasinya, tapi dari si servernya sendiri. Nah, ketika kita juga mau memilih server mana yang cocok gitu kan untuk menampung workload atau beban yang kritikal dari si aplikasi tersebut, maka poinnya adalah pasti performance, kemudian skalabilitas, dan juga fleksibilitasnya juga harus terjaga. Karena 3 poin tadi, dengan 3 poin tadi ya khususnya, itu benar-benar membantu si aplikasi ini untuk menghandle workload-nya di jam-jam kritikal atau di waktu-waktu yang titik gede gitu. Case-nya kalau misalnya dari sobat berkawan sendiri punya aplikasi, contoh misalnya ada aplikasi yang sifatnya e-commerce gitu kan, di event-event tertentu, di promo-promo tertentu, itu akan gede banget rate-nya dibanding kondisi yang idle. Nah, kalau misalnya kita punya performance yang bagus, kemudian skalabilitas dan fleksibilitas yang bagus juga dari si servernya, hal-hal kayak gini nih udah kita nggak bikin worry lagi. Apalagi ada NPAR sama RAS juga gitu kan yang tadi udah dijelasin. Ini udah keren banget sih. Aku say thank you banget buat Mas Nuril dan juga Kak Foni gitu kan, yang udah menyempatkan waktunya di sibuk-sibuk gini nih kan, untuk ngejelasin dan berbagi sama teman-teman sobat berkawan semua, supaya kita bisa sama-sama tahu bahwa memilih server yang baik untuk critical application ini penting gitu kan. Ada beberapa poin yang memang harus kita jaga lah gitu. Thank you banget Mas Nuril, Kak Foni, terima kasih banyak buat hari ini gitu kan. Buat sobat berkawan, jangan lupa di share, like, dan subscribe, dan juga komen juga nih. Kalau misalnya memang tadi nih ya, fitur yang NPAR dan RAS ini kita bahas lagi, lanjut part 2. Thank you semuanya. Kita nanti bikin sesi selanjutnya. Goodbye. Terima kasih. Ya, bye-bye semuanya. Terima kasih. Thank you. Ya.